Shalom Bapak Ibu yang dikasih dalam Tuhan. Kembali kita berjumpa di dalam ibadah online pada pagi hari ini. Kita bersyukur karena anugerah Tuhan kita boleh masih bisa menikmati ibadah pada pagi hari ini. Mari sebelum kita boleh memulai ibadah kita pagi hari ini, kita mau bersatu hati untuk berdoa. Bapa di dalam surga, terima kasih ya Tuhan untuk setiap penyertaan-Mu di dalam hidup kami. Kami percaya Tuhan, walaupun kami masih berada di dalam situasi pandemi COVID-19, tapi kami percaya Tuhan bahwa penyertaan-Mu tidak pernah hilang Tuhan dari setiap diri kami. Ya Allah, kiranya ya Tuhan Engkau yang boleh pimpin setiap hati kami, agar kami boleh tetap beriman kepada-Mu, agar kami tetap boleh memiliki pengharapan yang hidup di dalam-Mu ya Tuhan. Kiranya Tuhan lewat ibadah pagi hari ini terus menguatkan hati kami, terus membawa kami semakin mengerti akan kehadiran-Mu ya Tuhan di dalam hidup kami. Terima kasih ya Tuhan, Kau pimpin hamba-Mu yang akan melayani semua, baik pemusik, worship leader, singer maupun hamba-Mu yang akan menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Biarlah semuanya itu membawa damai sejahtera di dalam hati kami, di dalam keluarga kami juga ya Tuhan. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan. Kami menyerahkan jalannya ibadah kami ini ke dalam tangan-Mu saja. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan kami mengucap syukur. Amin. Ya, sekali lagi Shalom Bapak Ibu yang dikasih dalam Tuhan dan saudara-saudara terkasih yang sedang menyaksikan tayangan ini juga. Saya percaya bahwa Tuhan selalu beserta dengan kita. Ada satu ayat yang menguatkan saya juga ketika kita boleh melewati masa-masa ini. Satu firman Tuhan menyatakan di dalam 1 Korintus 2 ayat 9. Tetapi seperti ada tertulis, apa yang tak pernah dilihat oleh mata dan tak pernah didengar oleh telinga dan yang tidak pernah timbul di dalam hati manusia, semua disediakan Allah untuk mereka yang mengasihi Dia. Saya percaya bahwa pagi hari ini Tuhan sangat mengasihi kita semua, dan kita percaya bahwa Allah sanggup melakukan segala sesuatu di dalam hidup kita. Mari kita menaikkan pujian bagi Tuhan pagi hari ini. Kita mau menyatakan Allah sanggup melakukan segala perkara. Haleluya. Kita menaikkan pujiannya dengan bersemangat. Yang tak pernah
segala perkara, termasuk pandemi ini pun kita percaya bahwa Allah sanggup untuk meniadakannya semua. Mari Bapak Ibu yang dikasih dalam Tuhan, kita percaya bahwa di dalam Tuhan kita boleh ketenangan, kita boleh beroleh damai sejahtera. Dan saya percaya bahwa di dalam Tuhan kita bisa melewati segala macam masalah-masalah yang Tuhan izinkan lewat pandemi ini juga. Saya mau mengajak kita untuk tenang di hadapan Tuhan. Kita boleh merenungkan apakah di dalam masa-masa pandemi ini membawa kita semakin bergantung kepada Tuhan, atau malah kita bergantung kepada kekuatan kita sendiri. Kita berusaha keras untuk memenuhi semua kebutuhan kita. Kita berjuang keras memutar otak kita, tapi kita lupa bahwa Tuhan sangat menentukan di atas semuanya itu. Mari pagi hari ini kita boleh sama-sama datang kepada Tuhan. Kalau Tuhan mau angkat kita sebagai burung raja-wali yang semakin naik terbang tinggi, kita boleh tetap berpegang kepada Dia. Haleluya Yesus, terima kasih. Hanya kepadamu Tuhan kami berlari dan berharap. Engkau pertolongan kami Yesus. Ku
Mari Bapak Ibu, saudaraku yang kasih Tuhan, kita akan masuk di dalam doa bersama buat firman Tuhan yang akan kita dengar. Tuhan Yesus, terima kasih pada kesempatan ibadah pagi ini Tuhan, kami sudah memuji-muji nama-Mu Bapa. Biar setiap pujian kami yang sudah kami naikkan Bapa, menjadi suatu dupa yang harum, yang berkenan, yang menyenangkan hati Tuhan. Terima kasih Bapa, kami percaya lewat pujian yang dinaikkan, ada kuasa yang menyegarkan buat kami semua, kuasa yang membangkitkan iman kami juga. Terima kasih Bapa, dan sebentar Tuhan tiba saatnya kami akan mendengarkan sabda firman-Mu. Tuhan urapi hamba-Mu yang akan memberitakan firman-Mu. Tuhan berbicara lewat lidah bibir hamba-Mu Bapa. Setiap firman yang diberitakan Tuhan boleh bertumbuh dan berbuah dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa. Kami serahkan waktu selanjutnya ke dalam tangan-Mu, Roh Kudus yang pimpin kami semua. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Shalom Bapak Ibu, saudaraku yang dikasih Tuhan. Pada kesempatan hari ini kembali kita bersyukur, kita kembali bersama-sama bisa beribadah secara online. Bapak Ibu, saudaraku yang kasih Tuhan, ketika kita dalam situasi pandemi saat ini, banyak hal yang kita alami. Saya percaya semua orang mengalami banyak hal, terjadi perubahan-perubahan yang tidak terduga dalam setiap kehidupan yang sedang kita hadapi. Bapak Ibu, kehidupan di masa pandemi ini saya rasa tidak mudah. Terasa banyak hal-hal yang mungkin perlu kita beradaptasi dengan suasana yang baru yang terjadi saat ini. Banyak hal-hal yang berat yang kita hadapi. Banyak hal-hal yang tidak mudah untuk kita jalani, hal-hal yang baru. Bapak Ibu, saudaraku kasih Tuhan, tantangan yang terjadi di berbagai aspek dalam setiap kehidupan orang, terutama menyangkut hal kesehatan. Ketika terjadi COVID-19 ini, banyak orang mengalami ketakutan karena virus ini begitu berbahaya yang mengakibatkan banyak terjadi kematian. Nah, Bapak Ibu, kita melihat ketika pandemi ini terjadi tidak hanya di negara kita, tetapi di seluruh penjuru dunia, ini juga terutama sangat memberi efek, terutama menyangkut perekonomian ya. Bagi yang bisnis atau usaha, mereka mengalami kendala-kendala yang sebelumnya mungkin belum pernah dirasakan sebelum pandemi ini ada. Dan bagi orang yang mencari pekerjaan atau mau membuka usaha, seperti keadaan sekarang ini akan nampaknya lebih terasa sulit. Dan kita melihat belum lagi persaingan bisnis dan sebagainya sedang ketat-ketatnya, dan di tengah situasi seperti ini lebih terasa sulit dan berat. Bapak Ibu, sebagai orang percaya, orang Kristen, bagaimana cara kita untuk menjaga supaya di tengah situasi sulit ini, di tengah pandemi ini, kita tetap menjadi orang yang produktif? Kita bisa menjaga produktivitas kita di tengah pandemi virus corona ini atau COVID-19 ini dengan tatanan baru ya, yang sekarang kita kenal dengan istilah new normal. Bagaimana new normal ini adalah suatu tatanan atau kebiasaan-kebiasaan atau perilaku baru yang berbasis pada kebersihan ya, hidup sehat, dengan sering atau rutin kita mencuci tangan, pakai sabun, pakai masker, saat keluar rumah, kita jaga jarak, aman dengan orang lain, dan tentu kita menghindari kerumunan. Bapak Ibu, new normal ini mungkin tidak mudah untuk kita jalani ya, ketika kita berbisnis, berusaha, ataupun dalam kita bekerja sehari-hari dalam aktivitas kita. Tetapi Bapak Ibu, kita harus menjalani hal ini. Nah Bapak Ibu, di tengah situasi sulit ini, bagaimana produktivitas kita tetap terjaga? Bagaimana sebagai orang percaya kita tetap produktif? Kita tetap bisa menjadi orang yang memberi dampak yang baik di tengah lingkungan di mana kita berada, di kantor, di tempat kita usaha. Kita tetap bisa menjadi orang yang berhasil dalam pekerjaan kita. Kita bisa tetap menjadi orang yang bermanfaat bagi orang lain. Bapak Ibu, saya percaya
di tengah situasi pandemi ini, kita tidak menyerah dengan keadaan pandemi ini. Janganlah kita menyerah, sehingga membuat kita tidak bisa melakukan apa-apa. Dengan kata lain, saya ingin berkata, jangan kita menunggu, wah nanti tunggu situasi sudah normal seperti dulu, COVID-19 sudah berlalu, tidak ada lagi, baru kita akan produktif lagi. Enggak demikian Bapak Ibu. Tetapi pada pagi ini lewat kebenaran firman Tuhan, walaupun di tengah situasi COVID-19 yang masih ada saat ini, kita tetap menjadi orang percaya yang produktif. Nah Bapak Ibu, ya kembali saya ulangi, jangan tunggu, jangan pernah berpikir menunggu waktu sudah normal, kita baru bisa produktif. Tetapi dalam situasi yang belum normal, atau mungkin sekarang kita katakan new normal ini, kita tetap produktif. Bapak Ibu, ada beberapa hal yang ingin saya bawa buat kita pada kesempatan pagi ini. Yang pertama, yaitu bagaimana kita tetap menjadi orang yang tetap bisa produktif di tengah situasi pandemi ini. Yang pertama, kita harus punya sikap hidup, ya, yaitu kerja keras. Nah Bapak Ibu, saya mengajak kita membuka di dalam firman Tuhan, di dalam kitab 1 Korintus pasal 15 ayat 10. 1 Korintus 15 ayat 10 berkata, tetapi karena kasih karunia Allah, aku adalah sebagaimana aku ada sekarang. Dan kasih karunia yang dianugerahkannya kepadaku tidak sia-sia. Sebaliknya, aku telah bekerja lebih keras daripada mereka semua. Tetapi bukannya aku, melainkan kasih karunia Allah yang menyertai aku. Bapak Ibu, Rasul Paulus berkata tentang pentingnya bekerja keras dalam hidup ini. Kerja keras tidak sama dengan ketagihan kerja, sehingga hidup hanya untuk bekerja saja. Kerja keras artinya bekerja dengan serius dan sungguh-sungguh sampai tuntas, bukan bekerja seenaknya atau semau kita. Bapak Ibu, di dalam kitab 2 Tesalonika pasal 3 ayat 10 bagian B, Rasul Paulus berkata, jika seorang tidak mau bekerja, janganlah ia makan. Artinya, kita perlu menjadi orang yang rajin dalam bekerja. Apalagi Bapak Ibu, di tengah-tengah situasi pandemi ini, sangat mudah orang beralasan, wah nanti kena virus, jadi udah cukup di rumah saja. Memang Bapak Ibu, kita ada saatnya kita memang harus di rumah. Mungkin ketika pemerintah memberlakukan ya pembatasan ya kegiatan berskala panjang ya, kita di rumah. Tetapi ketika ada waktunya, sudah new normal, kita harus bekerja, kita pun harus bekerja Bapak Ibu. Jangan menjadikan suatu alasan untuk kita tidak bisa melakukan apa-apa. Jadi Bapak Ibu, ya di tengah situasi pandemi pun ya, ketika situasi ini normal, kita tetap bekerja keras sehingga kita menjadi orang yang produktif. Karena Bapak Ibu, kenapa? Di masa depan kita dihadapkan dengan kompetisi. Ya, saya katakan kompetisi pekerjaan. Dan hidup ini tidak akan lebih mudah lagi. Dalam etos bekerja mengajarkan kepada kita untuk mengerjakan sendiri apa yang bisa kita kerjakan. Karena dalam hidup ini kita bukan hanya sekedar meminta atau menerima saja. Jadi Bapak Ibu, sebagai orang percaya kita juga belajar ya. Kita tidak hanya sekedar meminta atau menerima, tapi harus bekerja. Ya. Kasih karunia Tuhan, seperti kata Rasul Paulus tadi dalam kitab 1 Korintus 15 ayat 10, yang memampukan kita untuk bekerja. Ya. Sehingga kita seperti anak-anak panah di tangan pahlawan dan menjadi berkat bagi banyak orang. Jadi Bapak Ibu, bagaimana kita tetap bisa produktif di tengah situasi pandemi saat ini? Yang pertama, kita harus bekerja secara keras atau kerja keras Bapak Ibu. Saya ulangi, kerja keras ini berbeda dengan orang yang bekerja ketagihan, bekerja sehingga hanya hidupnya untuk bekerja. Tetapi orang kerja keras adalah orang yang bekerja dengan serius, menuntaskan pekerjaannya. Jadi Bapak Ibu, kita tetap menjadi orang yang produktif. Yang kedua, bagaimana kita bisa menjaga produktivitas kita?
tetap menjadi orang produktif di tengah situasi pandemi saat ini. Yang kedua, Bapak Ibu, kita harus hidup secara sederhana. Bapak Ibu, ya, banyak orang hidup boros, ya, karena mereka tidak tahu tujuan hidup mereka, sehingga menghabiskan sumber-sumber yang ada, yang sudah mereka hasilkan atau yang sudah mereka kumpulkan. Bapak Ibu, ya, kita sering mendengar istilah, ya, besar pasak lebih daripada tiang, ya, besar pengeluaran daripada pendapatan. Mengapa Bapak Ibu? Karena gaya hidup terkadang yang keliru, yang salah. Seseorang menjalani hidup sederhana tidak akan mudah menjadi boros. Ia dapat mencukupkan dirinya dengan gajinya, ya. Bapak Ibu, saya mengajak kita membuka firman Tuhan yang terdapat di dalam kitab, kita buka ya, di dalam kitab Ibrani pasal yang ke-13. Ibrani pasal 13 ayat yang ke-5. Di sini berkata bahwa kita harus mencukupkan diri kita dengan apa yang ada pada kita. Bapak Ibu, kita harus cukupkanlah dirimu dengan apa yang ada padamu. Ibrani 13 ayat 5. Bapak Ibu, dalam ayat firman Tuhan ini mengajarkan kepada kita bahwa ada hidup ini, yaitu suatu hidup yang sederhana. Cukupkanlah dirimu dengan apa yang ada padamu. Bapak Ibu, menjalani hidup sederhana ini sangat memudahkan seseorang melihat keindahan dari hidup ini. Hidup sederhana membuat seseorang tidak harus memiliki barang-barang yang mahal. Hidup akan menjadi sangat indah. Mengapa Bapak Ibu? Saya percaya ketika orang hidup sederhana, hidupnya tidak akan penuh dengan kekhawatiran. Hidupnya tidak akan penuh dengan kesusahan. Hidupnya tidak penuh dengan mengejar hal-hal yang tidak perlu atau sesuatu yang bukan suatu kebutuhan. Jadi Bapak Ibu, kita harus belajar di tengah situasi pandemi ini, yaitu hidup secara sederhana. Bapak Ibu, di dalam kitab Injil Lukas juga pernah disinggung, ya, bagaimana kita hidup itu harus sesuai dengan gaji kita, ya. Bapak Ibu bisa baca dalam Lukas pasal 3 ayat 14, ya. Orang hidup harus mencukupkan diri sesuai dengan gajinya. Nah, jadi Bapak Ibu, yang menjadi persoalan terkadang banyak orang lupa, ya. Orang juga tidak bisa membedakan antara kebutuhan dengan keinginan. Makanya banyak orang akhirnya uang yang sudah dikumpulkan, berkat Tuhan yang sudah diterima, akhirnya habis. Mengapa? Karena bukan untuk suatu kebutuhan, hanya untuk keinginan. Nah Bapak Ibu, ya, kita melihat dalam hal ini, terkadang ada orang membeli sesuatu karena prestise. Artinya apa? Mungkin karena melihat orang lain, ya, wah, orang lain sudah punya, wah, saya juga harus punya, Bapak Ibu. Ya, kalau kebutuhan tidak menjadi suatu masalah, tetapi karena membandingkan, tolak ukurnya karena orang lain atau demi gengsi, ya. Jadi Bapak Ibu, mari kita belajar di tengah situasi pandemi saat ini. Kita mau hidup secara sederhana, sesuai dengan firman Tuhan katakan, cukupkanlah dirimu dengan apa yang ada padamu. Nah Bapak Ibu, kalau kita baca kata-kata selanjutnya, dia tidak akan pernah meninggalkan kita, dia akan memelihara kita. Tetapi ingat ya, kita harus punya gaya hidup, lifestyle kita, yaitu hidup yang sederhana. Bapak Ibu, saya melihat dalam kehidupan pribadi Tuhan Yesus, ketika dia ada di dalam dunia ini, Bapak Ibu, saya membaca walaupun sekilas, ya, di dalam Injil Markus pasal 6 ayat 3, orang banyak berkata, bukankah Yesus ini adalah anak seorang tukang kayu? Nah Bapak Ibu, ketika saya berpikir, Yesus ini adalah seorang pekerja. Dia adalah seorang pekerja keras juga. Yang kedua saya berpikir juga, wah, dia datang dari surga. Dia adalah anak Allah yang tunggal. Rela
menjelma menjadi manusia demi kita, orang yang berdosa. Lahirnya pun di kandang yang hina. Suatu kesederhanaan dalam hidupnya. Bapak Ibu, mari kita senantiasa untuk hidup sederhana, ya. Mencukupkan diri kita dengan apa yang ada pada kita. Dalam 1 Timotius pasal 6 ayat 8 juga dikatakan, asal ada makanan dan pakaian cukuplah, ya. Cukup Bapak Ibu. Asal ada makanan, pakaian cukup, ya. Nah, Bapak Ibu, saudaraku yang dikasihi Tuhan, jadi kita harus menikmati hidup kita ini supaya hidup kita ini lebih berkualitas dengan cara merubah pikiran kita. Kita dapat hidup berbahagia dengan apa adanya tanpa harus, ya, mengukur dengan apa yang orang lain miliki. Kita harus menghindari perasaan bersaing dengan kemewahan orang lain. Kita harus hidup sederhana. Bapak Ibu, saya percaya ketika kita punya pola pikir seperti ini akan membawa kebahagiaan yang sejati. Bapak Ibu, banyak orang memaksakan diri membeli sesuatu tanpa pertimbangan. Sesuai nggak dengan penghasilannya? Sesuai atau tidak dengan gajinya? Akhirnya membuat susah sendiri. Mari Bapak Ibu, ya, kita belajar untuk hidup sederhana. Bapak Ibu, ya, saya melihat banyak orang di dunia ini, walaupun mereka diberkati secara materi, mereka hidup sederhana. Bapak Ibu, mereka tidak ingin menonjolkan, memperlihatkan apa yang mereka miliki. Saya melihat ini suatu gaya hidup yang cukup baik, ya Bapak Ibu. Hidup yang sederhana, ya. Ada suatu kerendahan hati juga, walaupun sudah diberkati Tuhan secara materi, tidak menjadi sombong, tetap menjadi orang yang sederhana. Bapak Ibu, saya bicara pagi ini, hidup sederhana ini juga tidak hanya bicara secara penampilan fisik kita, tetapi secara batinia kita, hati kita, pikiran kita. Karena saya percaya semua timbul yang dari luar diri kita, itu timbul dari dalam diri kita, timbul dari dalam hati dan pikiran kita. Hidup sederhana saya percaya bisa terjadi kalau kita sudah menaklukkan hati kita, pikiran kita di dalam Kristus Yesus. Selanjutnya yang ketiga Bapak Ibu, bagaimana kita bisa menjaga produktivitas diri kita supaya hidup kita tetap produktif di tengah-tengah situasi pandemi ini. Yang pertama tadi, kita harus punya gaya hidup bekerja keras. Yang kedua, kita harus hidup sederhana. Yang ketiga, kita mengutamakan hal-hal yang bersifat rohani. Bapak Ibu, saya mengajak kita membuka di dalam Injil Matius pasal 6 ayat 33. Carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya akan ditambahkan kepada kita. Bapak Ibu, maka semuanya. Semua ini bicara tentang apa? Bapak Ibu, semua ini juga bisa bicara termasuk kekuatan kita untuk memperoleh kekayaan. Kekuatan kita untuk bekerja, memampukan kita bekerja, memperoleh suatu penghasilan ataupun kekayaan. Bapak Ibu, mengutamakan Tuhan dalam hidup ini adalah hidup yang sangat bijak. Karena Tuhanlah yang memberikan kekuatan kepada kita untuk memperoleh kekayaan. Tuhan mengingatkan orang percaya bahwa keberhasilan dan kekayaan yang dihasilkan bukan karena kemampuan diri kita sendiri. Tuhan mengingatkan kepada kita bahwa keberhasilan dan kekayaan yang sudah kita raih saat ini bukan karena kehebatan kita, bukan karena kemampuan kita, tetapi semua itu terjadi karena Tuhan yang memberikan kepada kita kekuatan untuk memperolehnya. Jadi Bapak Ibu, mari utamakan Tuhan. Semakin utamakan Tuhan di tengah-tengah situasi pandemi ini, utamakan Dia. Saya percaya ketika kita mengutamakan Tuhan, Tuhan akan beri kita wisdom. Tuhan akan berikan kita hikmat yang tidak bisa kita peroleh di sekolah-sekolah sekuler. Bapak Ibu, mungkin kita pernah di sekolah memberikan tips-tips kepada kita. Bagaimana kita menjadi seorang pebisnis yang mungkin yang hebat, atau pebisnis yang ulung, bagaimana kita dikasih tips-tips menjadi seorang usaha atau seorang karyawan yang baik. Tapi Bapak Ibu, berbeda dengan hikmat yang kita dapat daripada Tuhan. Kalau kita utamakan Tuhan,
Tuhan akan memberikan suatu hikmat, yaitu suatu pencerahan, suatu pesan daripada Tuhan. Apa atau hal-hal yang tidak bisa kita lakukan, walaupun hal-hal yang nampaknya mustahil, Tuhan akan sanggup lakukan lewat hidup kita. Hikmat inilah yang membuat seseorang dapat menjalani hidup walaupun di tengah situasi sulit saat ini. Bapak Ibu, kita sangat perlu hikmat Tuhan ini. Tapi tiada cara lain kita memperoleh hikmat ini. Utamakan Tuhan. Bapak Ibu, saya bicara di sini dalam Injil Matius pasal 6 ayat 33 ini, prioritas mencari Tuhan ini, carilah dahulu kerajaan Allah ini, tidak hanya bicara setiap hari Minggu ya. 1 minggu sekali kita ibadah, tetapi setiap hari dalam hidup kita, ada waktu kita mencari Tuhan, bersekutu dengan Dia. Saya percaya hikmat Tuhan itu akan kita dapati, akan diberikan kepada kita, sehingga kita menjadi orang yang berhasil, orang yang tetap produktif, walaupun di tengah situasi yang sulit sekalipun. Bapak Ibu, ada 3 hal pada pagi ini, lewat kebenaran firman Tuhan yang sudah kita dengar pada pagi ini. Bagaimana sebagai orang percaya kita bisa tetap menjaga produktivitas hidup kita tetap menjadi orang yang tetap produktif dalam hidup di tengah situasi pandemi saat ini, di tengah situasi yang mungkin orang banyak cenderung berkata, saat ini belum normal situasinya. Tetapi Bapak Ibu, saya ingatkan kembali kepada kita semua, jangan pernah berpikir atau jangan pernah menunggu, tunggu situasi normal, saya baru bisa produktif kembali. Jangan pernah berpikir demikian. Tetapi ketika situasi saat itu sedang terjadi, mungkin orang berkata situasi belum normal atau new normal, kita tetap menjaga produktivitas kita. Kita tetap menjadi orang produktif. Yang pertama, dengan kita bekerja keras. Firman Tuhan jelas berkata, di dalam kitab 2 Tesalonika pasal 3 ayat 10 bagian B, Rasul Paulus berkata, jika seorang tidak mau bekerja, jangan ia makan. Jadi Bapak Ibu, artinya kita perlu menjadi orang yang rajin dalam bekerja. Yang kedua, kita harus hidup secara sederhana. Ya, hidup sederhana. Ya, cukupkanlah diri kita dengan apa yang ada pada kita. Seperti di dalam 2 Timotius ya, dikatakan juga kepada kita untuk kita 1 Timotius pasal 6 ya, dikatakan kita juga untuk cukup makan dan pakaian. Yang ketiga, Bapak Ibu, kita harus mengutamakan hal-hal yang rohani, mengutamakan hal-hal yang bersifat rohani. Biarlah Bapak Ibu, lewat kebenaran firman Tuhan pada pagi ini, kita tetap menjadi orang-orang yang bisa menjaga produktivitas hidup kita, tetap produktif di tengah situasi pandemi sekalipun saat ini yang sedang terjadi. Sekian firman Tuhan. Saya akan mengajak kita menaikkan satu pujian, yaitu pujian Semua Baik. Jadikan hidupku
Mari Bapak Ibu, kita akan berdoa untuk firman Tuhan yang sudah kita dengar. Kita juga akan sekalian mengakhiri ibadah kita pada pagi ini. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur kami sudah mendengar firman-Mu Bapa. Biarlah lewat firman Tuhan yang sudah kami dengar pada pagi ini Tuhan, kami tetap bisa sebagai orang-orang yang bisa menjaga produktivitas hidup kami Bapa. Kami tetap bisa menjadi orang yang produktif di tengah situasi pandemi saat ini. Situasi pandemi saat ini Tuhan tidak menghalangi kami, sehingga kami menjadi orang yang tidak bisa berbuat apa-apa. Situasi pandemi ini tidak membuat kami Tuhan untuk menjadi orang yang akhirnya berpangku tangan saja. Tetapi Tuhan, kami tetap menjadi orang yang tetap produktif di tengah situasi pandemi ini. Orang yang produktif, orang yang tetap berhasil dalam mengerjakan apapun. Orang yang produktif, orang yang tetap memberi dampak yang baik, bermanfaat bagi orang-orang yang ada di sekitarnya. Terima kasih Bapak, Tuhan tolong kami, ingatkan lewat firman-Mu Tuhan, untuk kami menjadi orang produktif, kami harus bekerja keras. Untuk menjadi orang yang produktif Tuhan, kami harus hidup sederhana. Untuk menjadi orang yang produktif, kami harus mengutamakan hal-hal yang bersifat rohani. Terima kasih Tuhan buat firman-Mu pada pagi ini. Hamba-Mu boleh berhenti, tapi kami percaya Tuhan, Roh Kudus-Mu yang memeteraikan, menyingkapkan firman-Mu itu boleh terjadi dalam hidup kami semua pada pagi ini. Bagi jemaat-Mu di tempat ini, khususnya jemaat GPPS Kampung Duri. Terima kasih Bapak. Tuhan, kami juga berdoa Tuhan, saat ini untuk negara kami, untuk bangsa kami Indonesia. Kiranya Tuhan tolong untuk pandemi ini, virus COVID-19 ini, kami percaya ada waktunya Tuhan tolong virus ini bisa berlalu dari Indonesia maupun di seluruh permukaan dunia ini Bapak. Dan kami juga berdoa Tuhan untuk rumah sakit, dokter-dokter yang menangani pasien-pasien COVID-19 ini. Tuhan memberikan kekuatan kesehatan bagi mereka, dan kami percaya Tuhan, lebih banyak lagi orang yang disembuhkan Bapak. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan. Tuhan, kami juga berdoa, sebentar kami akan akhiri ibadah kami, hamba berdoa untuk setiap sidang jemaat-Mu Tuhan yang saat ini ada di rumah. Tuhan memberkati Bapak, setiap jemaat-Mu. Berkati dalam kesehatan mereka, Tuhan beri tubuh yang sehat. Tuhan berkati mereka dalam usaha pekerjaan mereka. Engkau bukakan tingkap-tingkap langit, lumbung-lumbung mereka Bapa. Kami percaya Tuhan, berkat-Mu Tuhan mengalir dalam rumah tangga jemaat-Mu di tempat itu Tuhan. Engkau berkati setiap usaha pekerjaan yang mereka lakukan Bapa. Engkau lindungi, menyertai mereka. Engkau melindungi sanak famili keluarga mereka. Orang tua, anak-anak semua Tuhan lindungi mereka. Dimanapun jemaat-Mu berada Bapa. Tuhan, kami juga berdoa Tuhan. Saat ini kami juga berdoa untuk jemaat Tuhan. Saat ini mungkin ada yang sakit. Tuhan juga yang memberikan kesembuhan bagi mereka Bapa. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan. Kami percaya berkat-Mu mengalir bagi jemaat-Mu. Dan kami akhiri ibadah pagi ini Tuhan. Kiranya kasih karunia, damai sejahtera yang daripada-Mu Tuhan menyertai kami semua. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan kami mengucap syukur. Amin.